Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran hari ini, kita masih akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, sifat-sifatnya masih harus selalu kita ingat. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berikutnya, A pangkat M dibagi N sama dengan A pangkat M kurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Boleh juga jika ditulis A pangkat N kali M, karena perkalian bersifat komutatif. Berikutnya untuk menyederhanakan, A pangkat N ditambah A pangkat M. Kalian bisa mencari angka yang paling kecil di antara N dan M. Di sini diandaikan angka yang kecil adalah N. Maka yang kita pakai untuk menyederhanakan adalah A pangkat N dalam kurung 1. Karena ini jika dikalikan hasilnya adalah A pangkat N ditambah A pangkat M dikurangi N. Demikian juga jika bentuk pengurangan. Bedanya hanya ada di tanda minus di sini. Lanjut berikutnya, yaitu sifat perpangkatan. A kuadrat artinya adalah A kali A. A ditambah B dikuadratkan sama dengan A tambah B kali A tambah B. Biasanya kalau dulu mungkin kalian mengerjakan dengan cara diberi panah, boleh. Hasilnya sama saja. Saya urutkan dari depan, ini dikali ini, A kuadrat. Lanjut, B kali A kali B, dalam kali dalam, luar kali luar. Karena ada 2, maka menjadi 2AB. Yang terakhir, B kalikan B, plus B kuadrat. Bagaimana jika pengurangan? Jika pengurangan, hasilnya akan sama. Yang berbeda adalah pada bagian tengah. Di sini menjadi minus 2AB. Pada bagian akhir menjadi B kuadrat. Karena minus B kalikan minus B, hasilnya adalah B kuadrat. Sifat bentuk akar yang kedua. Akar A kali B sama dengan akar A kalikan akar B. Berikutnya pembagian, akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Yang ketiga, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dipangkatkan N. Jadi yang di atasnya kita tulis juga di atas. Berikutnya yang di dalam tanda akar kita tulis di bawahnya. Selanjutnya, hari ini kita belajar tentang pangkat bulat negatif dan 0. Dilihat pada contoh, bilangan-bilangan ini merupakan bilangan berpangkat negatif. Min 2, min 5, min 3, min 1. Bilangan berpangkat negatif bisa kita nyatakan dalam pangkat positif. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Perhatikan pangkatnya. Jika di atas ini pangkatnya negatif, maka ketika diletakkan di bawah, sepernya pangkat menjadi positif. Berikutnya yang kedua yaitu pangkat pecahan. Pada contoh, bilangan-bilangan ini semua pangkatnya pecahan.
Sekarang kita akan melihat akar pangkat A. Akar pangkat A ini sebetulnya A ini berpangkat 1. Di dalam tanda akar ini ada angka 2. Jadi ini berarti A pangkat setengah. Berikutnya, kalau kita buat rumus secara umum, maka akar pangkat N dari A artinya adalah A pangkat 1/N. 1 dari pangkatnya yang di sini. N itu dari angka yang ada di dalam tanda akar. Sifat-sifat bentuk akar. Ada 3 sifat bentuk akar yang wajib kalian pahami. Yang pertama, berkaitan dengan cara penulisan. Bentuk akar bisa kita jadikan bentuk berpangkat. A pangkat M, kemudian di sini ada N. Bentuk ini jika kita baca adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Senilai dengan A pangkat M/N. Berikutnya yang kedua, ada 2 tanda akar. Masing-masing kita sederhanakan dulu. A pangkat 1/M dipangkatkan lagi 1/N. Sesuai sifat pangkat yang kemarin, maka jika bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat 1/M kali N. Sifat yang ketiga, akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Semoga ini menjadi lebih jelas. Sekarang untuk bilangan berpangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Bilangan A pangkat min N, A pangkat 0, A pangkat M/N, dan A pangkat min M/N disebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?